itu kan majikan bilang sama saya, kamu ada ambil nggak uangnya si nenek? Ya Allah, aku bilang kayak gitu ya guys ya. Saya itu nggak ambil kembalian dan nggak ambil sama sekali uang si nenek. Saya sampai ngomong sampai majikan kayak gitu ya. Dan terus kalau lagi kecapean kerja, kadang cuma bisa nyemangatin diri sendiri. Ya Allah, berilah aku kesabaran, berilah aku keikhlasan, serta berikan aku kekuatan. Itu doa saya di setiap saya tuh kecapean nih guys ya. Mohon maaf saya nangis, nggak kuat nahan rindu keluarga sebenarnya. Karena mungkin efek apa ya, udah mau pulang jadi kayak nu apa ya, kayak nu kangen sama keluarga. Assalamualaikum, jumpa lagi sama saya Wiwi Sugiyarti 024. Hari ini ya memasuki jam 3 sore waktu Taiwan. Saya rehat dulu ya guys ya, dan sebentar lagi saya mau persiapkan untuk makan malam. Dikarenakan nenek lagi tidur dan majikan lagi nonton TV, jadi saya rehat dulu ya. Tadi kan saya di luar itu cenglihua atau beres-beres tanaman ya, karena cuaca panas banget. Tadi juga saya keringetan sampai kejobos. Jadi hari ini saya itu ambil es krim di kulkas majikan. Kebetulan ini tinggal satu rasa mangganya ya, karena kemarin majikan saya itu beli dan beliau tanya terus, kok kamu nggak dimakan kayak gitu ya. Soalnya kalau di sini makanan nggak dimakan tuh kadang gimana ya, kadang tuh ngoceh terus, kamu kok nggak dimakan, saya tuh lupa gitu ya guys ya. Jadi hari ini saya makan. Ini rasa pelem kalau bahasa Jawanya atau bahasa ngapak. Kalau Indonesianya itu mangga. Bismillah. Saya makan dulu ya. Bismillah. Manis banget. Karena sekarang itu di Taiwan lagi musim mangga, jadi semuanya itu serba mangga. Tapi majikan saya tuh nggak suka, sukanya tuh buah. Kalau es krim beliau itu sukanya yang kacang merah. Oh ya, sambil nikmati makan es krim, kemarin kan ada yang nanya, mbaknya itu udah lama ya di Taiwan. Ya, saya di sini itu udah jalan 6 tahun ya, 6 bulan lagi bulan Desember, mohon maaf ya, kecelak ya guys ya. Apa itu kecelak, bahasa Indonesianya nggak tahu ya. Jadi saya bulan Desember itu pas banget 6 tahun di Taiwan. Karena kemarin ada yang nanya, mbaknya udah lama ya, udah dipercaya banget ya sama majikan. Terus majikan juga nggak komplain gitu ya. Ya namanya ikut orang ya, walaupun udah lama ataupun baru, ya namanya ikut orang ya gampang-gampang susah. Walaupun saya di sini udah lama ya, udah hampir 6 tahun, majikan saya juga nggak percaya sama saya, si nenek juga nggak percaya. Jadi di sini saya juga nggak sembarangan ambil makanan di dalam kulkas ya, karena di dalam kulkas itu memang banyak makanan kayak kue-kue ataupun apa. Tapi untuk khusus si nenek, untuk khusus si majikan itu saya enggak sembarangan ambil ya, karena kan kalau majikan saya nggak bilang kamu boleh ambil gitu, saya tuh enggak sembarangan ya, karena saya takut nanti
majikan saya itu bilang kayak gini, kayak gitu, kayak gini, kayak gitu ya. Yang namanya ikut orang itu nggak ada enaknya. Kemarin aja, ini mohon maaf ya guys ya, bukannya saya ngejelekin majikan saya, itu enggak sama sekali, enggak ya. Jadi kan ada yang nanya, jadi sebenarnya saya tuh nggak mau cerita atau jelekin majikan saya tuh, saya nggak mau gitu ya guys ya. Tapi karena kemarin saya tuh udah makal banget sama si nenek ya, saya itu dituduh sama si nenek ambil atau mencuri uang si nenek ya, padahal saya tuh sama sekali nggak mencuri, nggak ambil atau nggak ngumpetin ya, itu sama sekali enggak ya guys ya. Karena memang sekarang kondisi si nenek udah pikun banget guys, jadi pokoknya susah lah ya dijelasin. Kalau misal ngurus orang yang udah pikun itu susah banget. Jadi ceritanya saya langsung aja to the point ya, takut nanti si nenek ngebel lagi terus saya jadi kalang kabut ya. Jadi ceritanya si nenek itu bangun jam 11 ya, 11 pagi ya, dan beliau langsung tak bikinin sarapan pagi. Kelar makan pagi itu jam setengah 12. Nah kalau misal untuk sarapan pagi itu kan berbeda-beda ya guys ya, nggak mesti dan nggak harus sama. Nah kebetulan sekarang kalau misal sarapan pagi itu ditemenin sama anak dan mantunya si nenek ya, sekarang ya guys ya. Dulu itu enggak, karena sekarang ada mantu sama anaknya si nenek baru pulang dari Amerika ya, jadi tiap hari itu nemenin nenek makan. Nah si nenek itu tiba-tiba bilang gini, saya itu kepengen makan mie kuah babi, tolong dong beliin. Beliau bilang kayak gitu ya, dalam kondisi udah jam setengah 12. Terus mantunya bilang, nggak usah sekarang, besok pagi aja, soalnya udah jam setengah 12 ya, kemungkinan udah habis ya. Mantunya bilang sama si nenek kayak gitu, dan si nenek ngeiyain, oke berarti besok aja ya, ya besok. Terus ya malamnya mantunya si nenek yang tadi bilang ke nenek itu ngasih uang saya 1000 ente jam 10 malam ya. Saya itu masih di dapur lagi nyuci piring ya. Terus saya bilang, kok dikasihnya sekarang? Nggak usah lah, besok aja. Terus si mantunya nenek bilang, nggak apa-apa Wi, soalnya saya takut besok saya nggak bangun pagi, jadi nggak apa-apa, sekarang kamu simpen. Nanti kalau nenek udah bangun, udah makan apelnya, terus kamu izin sama nenek terus pergi ya. Oke. Saya bilang kayak gitu kan ya. Terus keesokan harinya si nenek itu bangun pagi banget jam 8. Udah bangun beliau ya guys ya. Dan kalau misal si nenek udah bangun itu nggak langsung cepet-cepet bangun ya, jam 9 baru keluar kamar. Lepas itu si nenek biasa ya yang udah tahu kegiatan saya, langsung ke ruang komputer main game ya. Terus saya potong buah untuk beliau, buah apel kesukaannya ya kalau tiap pagi. Nah lepas itu udah terkasih, terus saya ngomong sama si nenek, saya izin keluar untuk beli mie kuah babi ya. Terus saya bilang sama si nenek, nek saya mau keluar, mau beli mie kuah babi, kamu kan kemarin bilangnya mau beli gitu kan. Oh iya, nih tak kasih uang. Beliau itu kasih uang saya 1000 ente ya, 1000 ente si nenek. Terus saya tolak, karena kan semalam atau kemarin malam mantunya udah kasih kan ya. Terus saya tolak, nggak usah nek ya, ini mantu kamu udah kasih saya uang 1000 ente. Saya tunjukin sama si nenek. Dan si nenek oke, yaudah sana kamu pergi ya. Untungnya di situ pas saya ngomong kayak gitu, saya tolak uang nenek, itu mantunya si nenek udah bangun ya di kamar mandi. Jadi saya tuh kan kalau ngomong sama si nenek itu kan keras banget ya, soalnya kan nenek rodo budek karena udah 97 tahun. Jadi ngomongnya memang harus keras ya. Nah karena udah selesai, udah kelar semuanya ini ya guys ya. Terus saya izin sama mantunya, sama anaknya. Oke, saya keluar ya, saya beli nanti beberapa menit. Kalau misal enggak antri, saya cepat pulang, kayak gitu kan ya. Terus saya beli, lepas itu saya kembali. Sudah kembali,
uang yang kembaliannya itu 670 atau berapa itulah ya, saya lupa ya guys ya. Pokoknya saya taruh meja depan TV, terus saya ngomong sama mantunya, karena itu kan uangnya mantunya si nenek. Nah, karena udah tak taruh, terus saya ngomong, itu uangnya tak taruh di meja TV ya, nanti diambil ya, itu kembaliannya. Oke, makasih ya Wi ya, kamu udah beli. Iya. Lepas itu saya taruh meja sini, terus mereka makan. Udah makan kelar, aku kira itu masalah udah selesai. Taunya malamnya jam setengah 11 malam ya, saya itu izin sama majikan mau buang sampah. Waktu itu memang malam banget ya, kalau saya kelar kerjaan atau buang sampah itu saya malam banget karena bener-bener sibuk ya guys ya. Saya keluar, habis udah keluar, terus saya masuk ke rumah. Habis itu si nenek lagi ngoceh di ruang TV ya, atau ruang tamu, dan beliau itu bilang gini guys, Wiwi kemarin kita kasih uang 1000 ente suruh beli mie kuah babi, kok kembaliannya itu nggak dikasih saya, dia umpetin kayak gitu loh guys. Saya tuh dengar loh nenek itu ngomong kayak gitu, dan di situ saya tuh langsung astagfirullah gitu kan. Ada mantunya si nenek gitu ya, ya paginya aku udah ngomong nggak usah saya tolak uangnya si nenek, itu mantunya itu ada di kamar mandi dan untungnya tuh dengar. Dan pas itu kan, pas di ruang tamu itu nggak ada mantunya si nenek, kebetulan lagi di lantai 13 ya. Jadi ngomong kayak gini, si Wiwi tuh ambil uang saya, ambil kembalian kayak gini ya. Saya suruh dia itu beli mie kuah babi, kok kembaliannya nggak dikasih ini dan itu ya. Akhirnya ya udah, majikan saya tetap nuduh saya ambil gitu ya. Padahal saya tuh sama sekali nggak ngambil kembaliannya, sama sekali nggak ambil uang si nenek ya. Beliau kasih saya, cuma saya tolak gitu loh guys ya. Nah lepas itu, karena majikan saya itu nggak percaya sama saya, terus akhirnya di situ kayak gini. Terus aku ngomong, pas nenek udah ngomong kayak gini menjelekkan saya di belakang saya, padahal saya itu ada di belakangnya walaupun pintunya ditutup loh guys ya. Lepas itu saya masuk ke ruang tamu gitu ya. Satu, saya langsung bilang sama si nenek sama majikan, saya itu enggak ambil uangnya si nenek dan enggak ngumpetin sama sekali. Saya bilang kayak gitu ya guys ya. Soalnya orang sini kalau kita diem itu kita salah ya. Kalau kita semakin kuat untuk ngomong ya, karena kita merasa benar, saya merasa benar, saya nggak mau gitu ya dituduh ya guys ya. Lepas itu kan majikan bilang sama saya, kamu ada ambil nggak Wi uangnya si nenek? Ya Allah, aku bilang kayak gitu ya, walaupun kamu nggak tahu saya ambil, Allah itu tahu saya ngambil uangnya si nenek. Saya bilang kayak gitu sampai ya guys ya, saya itu nggak ambil kembalian dan nggak ambil sama sekali uang si nenek. Saya sampai ngomong sampai majikan kayak gitu ya. Dan terus majikan tuh tetap kayak bela ibunya ya, bela nenek gitu ya. Terus alhamdulillah mantunya itu turun ke bawah gitu kan. Terus saya langsung ngomong sama mantunya si nenek, kalau saya itu tadi pagi beli itu, saya enggak ambil uangnya si nenek, kamu tahu sendiri kan? Iya. Coba kamu jelaskan sama majikan. Saya bilang kayak gitu ya, sama kakak ipar kamu, jelaskan yang sebenarnya gimana dan gimana. Aku bilang kayak gitu ya. Terus alhasil udah dijelasin dari awal, nenek itu enggak ya memang kasih uang ke si Wiwi, cuma si Wiwi itu nolak karena malamnya udah tak kasih uang sama saya. Jadi memang itu Wiwi enggak ambil uangnya si nenek dan kembaliannya itu adalah uang saya. Mantunya bilang kayak gitu. Terus alhasil ya udah, majikan saya itu percaya sama dia. Padahal masya Allah saya baru sadar, selama saya hampir 6 tahun di sini itu saya nggak dipercaya. Apapun yang aku ngomong itu semuanya omong kosong, nggak dipercaya. Saya di situ hati saya kayak gimana ya guys ya. Saya di sini kerja di sini bukan ngejelekin majikan ya, saya tuh enggak. Hampir 6 tahun gitu ya, hampir 6 tahun saya berusaha sabar ngadapin si nenek. Sekarang nenek udah bener-bener udah pikun. Dari dulu memang pikun, aku sabar. Dari dulu beliau kalau misal apa-apa marah-marah, aku berusaha sabar ya gitu ya.
apa yang nenek ngomong ke majikan, terus majikan marah sama saya berusaha sabar. Karena apa? Karena saya ada keluarga yang harus dipertahankan gitu loh. Saya sabar, saya tetap sabar, tetapi ini udah kelewatan. Ini udah kelewatan gitu ya. Dan terus akhirnya aku kira udah kelar, masalah itu udah kelar ya, udah kelar karena mantunya udah ngomong sama majikan. Lepas itu saya masuk ke kamarnya si nenek lagi di kamar mandi. Terus kan seperti biasa ya, saya tuh persiapkan kamarnya si nenek kalau nenek mau tidur gitu kan. Aku persiapkan dulu, aku taruh kelabu nyamuknya ataupun apa itulah namanya ya. Terus si nenek marah sama saya, kamu tuh pencuri gitu ya, kamu tuh ambil kembalian uang saya. Beliau masih ngomong kayak gitu guys sama saya. Terus saya nggak terima ya. Sekarang saya ngomong sama si nenek pakai bahasa Mandarin, beliau itu nggak mudeng. Saya ngomong apa itu beliau nggak mudeng gitu kan, karena memang si nenek itu kan ngomongnya bahasa Thai, bahasa sini gitu kan, bahasa Taiwan gitu ya, bukan bahasa Mandarin. Jadi percuma kalau saya ngomong sama si nenek. Jadi langsung beliau, si nenek itu nuduh saya, kamu tuh ambil kembalian uang saya, kamu tuh umpetin uang saya. Beliau masih nuduh saya seperti itu guys, masih nuduh saya. Terus saya bilang, saya itu enggak ambil uang kamu, memang kamu dulu kasih sama saya, tapi saya tolak karena apa, mantu kamu udah kasih uang saya. Tapi enggak percaya. Pokoknya saya sudah kasih uang ke kamu, terus kamu kembaliannya enggak dikasihkan ke saya. Kemana kembaliannya? Beliau ungkit-ungkit terus, selalu ngomong kayak gitu ya. Akhirnya karena saya enggak tahan ya guys ya, dituduh kayak gitu sama si nenek. Ya walaupun si nenek saya tahu pikun ya, udah pikun gitu kan. Akhirnya saya keluar dengan emosi. Dengan emosi saya tuh keluar. Saya ngomong sama majikan. Si nenek itu masih menuduh saya ambil uangnya. Si nenek itu masih nuduh saya kasih uang 1000 entek dan kembalinya nggak dikasih. Terus alhasil terus apa namanya, berarti intinya kan kamu nggak ngambil, masih nggak percaya majikan ya. Terus mantunya ngomong kayak gini kayak gitu tuh, terus langsung ngomong lagi. Akhirnya oh berarti memang Wiwi itu nggak ambil uangnya si nenek gitu kan. Iya nggak ambil gitu kan. Terus alhasil anaknya itu langsung ngomong ke si nenek, kamu itu enggak kasih uang ke Wiwi gitu kan, kamu tuh enggak kasih uang ke Wiwi, jadi enggak usah diperpanjang. Anaknya ngomong kayak gitu sama si nenek. Tapi kan yang namanya nenek gitu ya, selalu nyalain saya gitu ya, apapun kehilangan apapun itu selalu nyalain saya. Cuma saya tuh nggak mau cerita aja sama kalian, karena di sini sekarang saya sudah sakit banget hati saya gitu ya. Jadi saya cerita sama kalian, bukan saya ngejelekin majikan, enggak ya guys ya. Jadi untuk kalian yang mau kesini ya, jadi benar-benar harus sabar ya. Apapun dituduh apapun, yang penting kalau kita nggak ngambil, kita lawan, jangan diam aja. Karena orang sini kalau kita diam itu kita salah, tapi semakin melawan, jangan takut gitu ya. Aku nggak takut gitu kan. Aku ngomong sama si nenek kayak gitu, sama majikan kayak gitu. Terus majikan ngomong si nenek kayak gini, tapi tetap kekeh si nenek. Pokoknya itu uang saya sudah kasih ke Wiwi. Terus langsung anaknya marah kan sama si nenek, itu Wiwi nggak ambil uang, dan itu sama sekali Wiwi nggak ambil uang dari kamu, itu enggak, itu dari mantunya. Aku majikan bilang kayak gitu sama si nenek. Hasilnya udah clear masalah. Cuma sakitnya gini ya, udah hampir 6 tahun di sini saya itu berusaha sabar, berusaha ikhlas, berusaha ibaratnya tabah ya. Gaji saya itu nggak seberapa ya guys ya. Mungkin kalian itu ngira gaji saya itu gede ya, karena kerjaan banyak, itu salah. Gaji saya standar sama gaji yang lain. Kemarin aja atau dulu nenek itu sering nuduh saya itu ngambil DVD lagu kesukaan si nenek gitu ya. Lah saya buat apa ambil? Orang saya nggak bisa bahasa Jepang
dia kan nontonnya DVD-nya atau nonton CD-nya itu kan bahasa Jepang gitu ya. Saya mana bisa bahasa Jepang, orang bahasa Mandarin aja saya masih belepotan. Pokoknya apapun barang yang ada di kamar si nenek, misalnya hilang atau beliau salah naruh atau gimana, ya selalu yang tuduh tuh saya gitu kan. Saya apa ya, nggak mau cerita aja sama kalian. Sebenarnya masih banyak banget masalah di keluarga ini yang saya tuh berusaha sabar, berusaha tersenyum ya untuk kalian gitu ya, untuk menyemangati diri saya sendiri juga. Tersenyum, pasti kamu bisa. Aku kayak gitu selalu. Ingat keluarga kamu di rumah, ingat adik-adik kamu masih membutuhkan uang kamu. Aku bilang kayak gitu. Dan sekarang memang aku udah gak kuat. Aku udah benar-benar udah gak kuat kerja di sini gitu ya. Selain ya kadang si nenek kondisinya udah pikun banget. Saya tuh kasihannya nanti kalau ART yang baru kesini gitu ya, yang mau kerja ke sini, saya saranin semoga betah, sabar ya, telaten. Kalau misal nggak kuat, lebih baik pindah majikan ya, karena di luar sana tuh banyak banget majikan yang menunggu kamu. Jadi jangan bodoh lah seperti saya ya, bukan saya bodoh sih, maksudnya jangan bertahan tapi hati kamu tuh sakit, nanti lama-lama bisa stres ya. Karena sekarang saya sudah mau pulang ya guys ya, saya benar-benar udah nggak kuat gitu ya, udah kuat nggak kuat, bukan nggak kuat masalah kerjaan atau gimana, nggak kuatnya itu kayak nahan sabar. Saya sudah nggak kuat gitu loh. Si nenek itu udah mulai pikun, saya kasih makan apa, bilangnya belum makan. Terus saya tanya makanan ini ada, dikiranya itu saya itu nggak tanya di dalam kulkas itu ada makanan apa. Pokoknya nenek itu kayak gitu, karena udah pikun ya mungkin ya udah kayak gitu. Mohon maaf ya guys ya, di sini saya itu nggak mengeluh ya, nggak mengeluh sama kalian, saya nggak gitu ya. Saya cuma berbagi aja sama kalian. Jika kalian mau ke mungkin jadi ART, bukan di Taiwan aja ya, Singapura, Malaysia, Hong Kong, dimanapun lah pokoknya, Arab Saudi gitu yang nggak sebutin semuanya. Jadi ingat tujuan awalnya, ingat sabarnya, ingat ikhlasnya. Kalau kalian nggak bisa bertahan, lebih baik pindah majikan, karena masih ada banyak majikan yang membutuhkan tenaga kalian. Kayak gitu aja ya guys ya. Ini esnya saya atau es krimnya saya udah meleler ya, karena tak sambil curhat atau cerita sama kalian. Udah meleleh ya guys ya. Jadi ini mohon maaf ya guys ya, kalau saya itu rada sedih ceritanya, atau mungkin dianggap kalian itu mengeluh. Saya tuh nggak ngeluh, cuma saya udah terlanjur sakit hati sebenarnya gitu ya. Cuma ya sekarang ya biasa aja gitu ya, nggak gimana sama majikan ataupun sama si nenek. Sama si nenek pun ya kalau misal nenek ngopreng komplain ini itu ya, masukkan kuping kanan keluar kuping kiri. Saya kayak gitu ya, dan sampai ngelus-ngelus dada aja. Ya Allah, semoga saya berikan kesabaran gitu ya. Tinggal 6 bulan lagi saya pulang gitu ya, semoga semuanya lancar dan gak ada ujian atau masalah lagi gitu ya. Dan saya pulang ingin ketemu sama kedua orang tua gitu ya, keluarga, karena kan udah lama banget, udah hampir 11 tahun ya. 11 tahun tuh saya di luar negeri gitu ya. Kalau misal lagi kangen, kadang nangis sendiri kalau lagi kecapean kerja. Kadang cuma bisa nyemangatin diri sendiri. Ya Allah, berilah aku kesabaran, berilah aku keikhlasan, serta berikan aku kekuatan. Itu doa saya di setiap saya tuh kecapean nih guys ya. Mohon maaf saya nangis, nggak kuat nahan rindu keluarga sebenarnya. Karena mungkin efek udah mau pulang, jadi kayak kangen sama keluarga, nggak terasa
meneteskan air mata ya. Oke guys, jadi cukup sekian aja cerita saya. Saya takutnya nanti banjir rumah ini. Saya nggak kuat ya kalau lagi cerita sedih-sedih, pasti bawahnya itu kepengen nangis gitu ya. Dan saya tuh nggak mau nangis, saya tuh kepengen tegar orangnya. Astagfirullah. Oke, jadi cukup sekian aja ya guys ya. Dan saya tuh mau makan es krim karena udah meleleh. Lihat sendiri, udah meleleh, udah menjadi air. Nanti tuh udah nggak enak ya guys ya. Kalau ditaruh di kulkas lagi tuh nanti keras karena udah dibuka ya. Jadi langsung aja dimakan. Bismillah. Manis banget, semanis saya ya. Jadi oke guys, cukup sekian aja cerita dari saya. Mohon maaf ya jika saya itu mungkin sedikit mengeluh sama kalian gitu ya. Walaupun saya tuh nggak ngeluh. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Mohon maaf jika saya itu berlebihan ya. Pokoknya mohon maaf dan terima kasih banyak yang udah selalu setia dengan kegiatan saya. Semoga kalian selalu sehat di sana, jaga kesehatan juga di sana ya. Terima kasih banyak. Mohon maaf ya jikalau ada kekurangan. Saya ngomongnya dibolak-balik ya, mohon maaf ya guys ya. Oke, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa berbagi ya. Tak lanjut, makan es krimnya dulu.